Siapa nih yang masih kesulitan untuk mengelola emosinya sendiri? Video ini buat kamu. Hai, aku Audrey, psikolog klinis anak dan keluarga asal Indonesia yang saat ini menetap dan praktek di Belanda. Lewat media sosial, aku memberikan edukasi sesuai dengan bidang keahlianku, yaitu parenting, trauma, dan regulasi emosi. Waktu masih kecil, gimana nih respon orang tuamu ketika kamu lagi nangis? Ada yang kayak gini nggak? Duh, cengeng banget sih. Kenapa sih nggak bisa diem? Mama hitung sampai 3 ya. Kalau nggak diem juga, mama tinggal di sini. Atau cara yang agak lebih halus. Anak baik nggak boleh marah, anak baik nggak boleh sedih. Mungkin maksudnya supaya anak nggak merasakan sedih. Tapi kalimat kayak gitu bisa bikin anak merasa tidak didengarkan atau emosinya terabaikan. Ketika anak seringkali merasa emosinya terabaikan, ini yang para ahli sebut dengan childhood emotional neglect. Anak yang dari kecil terbiasa alami childhood emotional neglect ketika dewasa, jadi ngerasa kalau menceritakan masalah ke orang lain gak akan menyelesaikan masalahnya dan akhirnya merasa ya udah harus ngadepin semuanya sendirian juga. Ada banyak hal yang terjadi ketika kamu merasa emosimu terabaikan waktu masih kecil. Boro-boro ngomongin tentang regulasi emosi anak. Jangan-jangan untuk regulasi emosi sendiri aja kamu masih kesulitan. Itu yang terjadi kalau kamu sering mengalami childhood emotional neglect. Ketika dengar anak nangis, bawaannya kayak, ah gila ini kapan selesainya sih? Akhirnya tanpa sadar kamu jadi ngelarang anak kamu untuk nangis. Mereka nggak boleh nunjukin emosi negatifnya sama sekali. Karena kamu nggak tahan. Kamu pernah ngalamin kayak gitu nggak? Kalau kamu mengalami childhood emotional neglect waktu kecil, yuk pelan-pelan berikan waktu untuk dirimu kenal sama emosi sendiri. Ketika nangis, bilang sama diri sendiri, it's okay, boleh kok aku nangis, boleh kok aku merasa sedih. Pelan-pelan kita coba penuhi kebutuhan emosional diri kita sendiri ya. Kalau kamu udah merasa kesulitan banget untuk mengelola emosi diri sendiri dan akhirnya jadi nggak bisa mendampingi anak, boleh banget kok cari bantuan psikolog.